Halo semuanya, ini merupakan video keempat pembahasan soal Olimpiade Guru Matematika ke-6 tingkat SMP tahun 2021. Kita langsung saja ke pembahasan nomor 18. Amir adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Setelah kedua orang tuanya meninggal, Amir berniat membeli 2 bidang tanah yang akan diwakafkan untuk pembangunan madrasah tahfiz Al-Quran. Tanah yang pertama adalah tanah kosong yang lokasinya di pinggir jalan dengan luas 20 dekameter persegi. Kita misalkan saja A itu 20 dekameter persegi dan harganya adalah Rp2.500.000 per meter persegi. Tanah kedua berlokasi agak ke dalam dan berbentuk kebun yang luasnya adalah 1,2 hektar. Harga tanah per meter perseginya adalah N% dikali harga tanah yang di pinggir jalan. Berarti dikali dengan 2,5 juta per meter persegi. Jika total uang yang harus dikeluarkan Amir untuk membeli tanah 2 bidang tanah tersebut, berarti yang A ditambah dengan yang B, itu sama dengan 4/3 kali dari harga tanah yang berbentuk kebun atau yang B. Nah, kalau ini kita sederhanakan, kita peroleh A itu sama dengan 4/3 dikurang 1, ya 1/3 B. Atau bisa kita tulis B-nya sama dengan 3 dikali dengan A. Nah, sekarang kita hitung total harga untuk yang pertama, yaitu kita rubah dulu. 20 dekameter persegi dirubah menjadi meter, itu kan kali 100 ya, atau menjadi 20 dikali 100 dikali 2,5 juta. Nah, jutanya ini tidak perlu kita tuliskan, cukup kita kerja ini. Nah, 2,5 dikali 2 itu kan 5. Ini masih ada nolnya 3 atau 5.000. Atau sebenarnya 5.000 juta ya. Nah, karena A itu nilainya adalah 5.000, maka bisa kita ambil kesimpulan B-nya adalah 3 kali 5.000 atau 15.000. Nah, 15.000 ini sama dengan total luasnya. Kita ubah dulu. Nah, 1,2 hektar kita rubah ke meter persegi. Nah, kita ketahui bahwa 1 hektar itu senilai dengan 10.000 meter persegi. Atau jadinya ya 1,2 dikali 10.000 dikali yang ini tadi harganya N% atau N/100 dikali 2,5. Nah, ini bisa coret, ini nolnya 3, ini nolnya 3. Yang mana lagi? Nah, ini kalau kita kalikan 1,2 dikali 10 kan 12. Nah, 12 bisa kita coret dengan 15. Dibagi 3 ini dapat 4. Ini bagi 3 dapat 5. Yang mana lagi bisa kita coret? Nah, ini 4 dengan 100. Nah, dapat 25. Atau kalau kita tulis 5 sama dengan N/25 dikali 2,5. Nah, kalau kita coret lagi ini 2,5 dengan 25, kita peroleh 10. Atau kita kali silang 10 dikali 5, jadi kita peroleh N-nya itu sama dengan 50. Jadi jawabannya adalah delta. Bisa dipahami? Kalau sudah, kita lanjut ke nomor 19. Nala melipat sebuah kertas berbentuk persegi panjang mengikuti salah satu diagonalnya dan membentuk bangun seperti pada gambar. Jadi kalau kita gambar, ini adalah lebarnya, misal yang ini panjangnya ya. Nah, terus diagonalnya anggaplah warna kuning. Nah, ini diagonalnya. Jika kita ini lebar, yang ini panjang, yang ini diagonalnya. Nah, bisa kita satukan, kemudian kita putar. Nah, ini gambar persegi panjang mula-mula.
Jika perbandingan luas bangun mula-mula dengan luas bangun baru yang terbentuk adalah 10:7 dan luas daerah yang saling bertumpuk adalah 45, daerah yang bertumpuk kan yang ini. Nah, berarti bisa kita tulis ini adalah 45. Maka berapa luas dari persegi panjang yang dilipat? Nah, kita misalkan saja ini luasnya adalah yang segitiga ini adalah A, ini juga A. Kalau kita gambar di sini, nah ini kan terbagi, ini jadi A, ini 45, ini juga kita gambar, ini 45, yang ini adalah A. Sehingga luas total di persegi panjang itu adalah ya 2A ditambah 45 tambah 45 itu 90. Sedangkan untuk luas yang kedua ini yang baru terbentuk ini adalah 2A ditambah 45. Nah, dari soal diketahui bahwa perbandingan luas persegi panjang dengan bangun yang terbentuk itu 10:7. Ya, tinggal kita kali silang saja. 7 kali 2A 14A ditambah 7 kali 90 630, 10 kali 2A 20A ditambah 10 kali 45 450. 20A dikurang 14A kita peroleh 6A. 630 dikurang 450 180. Atau A-nya sama dengan 180 bagi 6 kita peroleh 30. Karena yang ditanyakan luas persegi panjang, berarti luasnya adalah 2A ditambah 90 atau 2 dikali 30 ditambah 90, ini 60 tambah 90 150. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut ke nomor 20. Nala dan teman-temannya menggalang dana untuk korban bencana alam. Dana yang terkumpul telah dibelikan 125 paket sembako. Paket sembako tersebut akan disalurkan ke 4 titik bencana. Jika setiap titik paling sedikit disalurkan 30 paket, ada berapa banyak cara? Misal di tempat pertama A, yang kedua B, yang ketiga C, yang keempat D, maka kalau kita jumlah ini hasilnya adalah 125. Dengan A, B, C, D itu nilai minimalnya adalah 30. Nah, bisa kita buat persamaannya dengan pemisalan seperti ini. Misal A itu saya tulis 30 ditambah X1. B itu 30 ditambah X2. Yang C 30 ditambah X3. Nah, yang keempat yaitu D, itu kita rubah jadi 30 ditambah X4 sama dengan 125. Dari pemisalan ini kita ketahui bahwa A, B, C, D kan nilai minimalnya 30, maka X1, X2, X3 dengan X4 nilai minimalnya adalah 0. Atau kalau kita sederhanakan, X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 itu sama dengan ya 125 dikurang ini, yaitu dikurang 120 hasilnya adalah 5. Yang ini tadi jadi bentuk pemisalan ini kita gunakan, nah yaitu X1, X2, X3, X4 yaitu bilangan tak negatif atau non negatif, yaitu nilainya boleh 0, 1, 2 dan seterusnya. Ini bisa kita gunakan Stars and Bars Theorem, di mana mudahnya seperti ini kan 5, yaitu 5 faktorial. Pembatasnya atau tanda tambahnya itu ada 3 faktorial per ya 3 tambah 5 8 faktorial. Atau jawabannya adalah 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial tetap. 3 faktorial kan nilainya 3 kali 2 6. Nah, bisa kita coret. Yang tersisa adalah 8 kali 7 yaitu 56. Artinya ada 56 cara. Nah, terkait Stars and Bars ini, coba saya jelaskan. Nah, ini. Stars and Bars Theorem itu maksudnya ya bintang dengan ini garisnya ya.
supaya gampang saya ganti saja, anggaplah bintangnya saya ganti menjadi donat. Barsnya saya kasih nama saja pembatas. Misal seperti ini. Di suatu toko itu menjual 3 jenis donat. Ada donat A, donat B, donat C. Nah, jika saya ingin membeli, misal saya ingin membeli 6 donat, maka banyaknya donat jenis A tambah banyaknya donat jenis B, C itu sama dengan 6. Tanpa syarat berarti A, B, C itu boleh 0. Nah, jika seperti ini bisa kita ganti menjadi, misal saya punya wadah. Jadi ada satu wadah. Di wadah ini tiap jenisnya itu dibatasi. Antara jenis A, B, C itu dibatasi oleh suatu pembatas ya, karena ada 3 jenis berarti kita cuma butuh pembatas itu sebanyak 2. Atau kalau di versi ini, kalau kita perhatikan, yang tanda tambah ini jadi pembatasnya. Nah, untuk donatnya kan 6. Saya bikin saja donatnya 6. Misal seperti ini. Nah, donatnya 6. Jadi kalau tulisan seperti ini, itu mewakili solusi A tambah B tambah C, 2, ditambah 3, ditambah 1. Misal, untuk urutan yang lain. Kalau urutan seperti ini, maknanya ingat, ada 6 donat, 2 pembatas untuk kasus ini. Jadi kalau seperti ini maknanya adalah donat pertama itu 3, donat kedua antara pembatas yang ini tidak ada atau 0, donat yang ketiga, jenis yang ketiga itu ada 3, yaitu 303. Contoh lainnya, misal seperti ini. Nah, ini mewakili solusi. Donat pertama itu 1, yang ini. Donat kedua antara pembatas dan pembatas yang ini, yaitu 1. Dan yang terakhir ini adalah 4. Nah, jadi banyaknya solusi untuk kasus ini, A tambah B tambah C sama dengan 6, dengan syarat tak negatif, nilai minimalnya adalah 0, adalah sama banyaknya dengan permutasi 6 donat dengan 2 pembatas, yaitu 6 huruf D dengan 2 huruf P. Nah, konsep ini bisa kita gunakan permutasi dengan pengulangan, yaitu ada sebanyak 8 objek, D-nya kembar 6 dibagi 6 faktorial, P-nya kembar 2 dibagi 2 faktorial. Nah, atau lebih mudahnya kalau kita perhatikan yang ini 6, langsung kita tulis 6 faktorial. Ini pembatasnya ada 2 faktorial, 6 tambah 2, 8 faktorial. Atau kalau kita kerja ya 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial, 2 faktorial nilainya 2. Ini dicoret, 8 dengan 2 jadinya 4, 4 kali 7, 28. Ada sebanyak 28 permutasi 6 huruf D, 2 huruf P. Nah, ada juga sebanyak 6 solusi dari A tambah B tambah C sama dengan 6. Nah, itulah kenapa dinamakan stars and bars theorem. Dia ya pakainya bintang dengan garis ini. Contoh, satu lagi contoh. Misal saya punya X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 sama dengan 10. Tapi dikasih syarat. Misal X1-nya itu harus ada atau minimalnya 1. Sedangkan untuk X2, X3, X4 itu tanpa syarat atau boleh bernilai minimal 0. Nah, untuk kasus seperti ini maka khusus X1 kita misalkan huruf variabel lain. Misal saya tulis Y ditambah 1. Yang lainnya tetap, yaitu X2 ditambah X3 ditambah X4 sama dengan 10. Nah, karena X1 nilai minimalnya adalah 1, maka Y ini nilai minimalnya adalah 0. Supaya 0 tambah 1 ya 1. Nah, kalau kita sederhanakan, persamaannya sekarang menjadi Y ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 sama dengan 10 kurang 1, nilainya adalah 9. Atau dengan syarat, ya itu tadi, tak negatif, Y, X2, X3, X4. Nah, kalau sudah seperti ini, batasannya atau tanpa syarat, yaitu boleh 0, maka bayangkan, yaitu ada 9 donat. Dan ada 1, 2, 3, ada 3 pembatas.
Jadi total objeknya 9 tambah 3, 12 faktor. Atau kalau kita kerja ya 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial. Ini 9 faktorial tetap, 3 faktorial nilainya 6. Ini coret, 12 dengan 6 coret, hasilnya 2. 2 kali 11 kali 10, jawabannya adalah 220. Bisa dipahami? Nah, kita lanjut pembahasan, yaitu nomor 21. Di sebuah kampung ada Mr. X yang dikenal suka berbohong. Tetapi kalau dia berbicara, akan ada sepertiga pendengar yang percaya ucapannya. Jadi sepertiga yang percaya, 2/3-nya tidak. Nah, kita bahas yang percaya saja. Uniknya, sepertiga pendengar yang percaya itu akan langsung menyampaikan apa yang disampaikan Mr. X pada orang lain. Dan orang lain tersebut akan percaya dengan info tersebut. Nah, ini menyampaikan ke orang lain dan ikutan percaya juga. Mr. X memberikan kabar bohong kepada 9 orang yang berbeda setiap hari selama 10 hari. Dan pendengar langsung dari Mr. X yang percaya akan berbicara pada 3 orang yang baru setiap harinya sampai hari terakhir Mr. X berbicara. Perlu kita tandai bagian ini. Setiap hari sampai Mr. X berbicara. Nah, jika semua orang yang percaya berita bohong itu akan mendapat musibah, maka berapa banyak orang yang akan mendapatkan musibah? Nah, kita tulis di hari pertama. Di hari pertama, Mr. X ini bicara ke 9 orang. 3 di antaranya itu percaya. 9 kurang 3, yaitu 6, tidak percaya. Nah, 3 orang ini masing-masing bicara dengan 3 orang yang lainnya. Dan mereka langsung percaya, berarti ada sebanyak 9 orang baru yang ikutan percaya juga. Nah, kita lanjut. Di hari kedua juga seperti itu. Mr. X bicara dengan 9 orang. 3 di antaranya percaya. Dan mereka berbicara dengan 3 orang lainnya. Total ada 9. Nah, di bagian ini 3 orang yang baru setiap harinya sampai hari terakhir. 3 orang yang ini tadi berbicara dengan orang yang baru di hari kedua. Maka ini bertambah jadi 9 orang baru lagi. Kita lanjut. Di hari ketiga juga seperti itu. Dari 9 orang, 3 orang yang percaya, terus 3 orang masing-masing berbicara dengan 3 orang baru, ya 9 orang baru. Nah, di orang yang 3 orang yang ini bicara lagi di hari ketiga dengan 9 orang yang baru, berarti tambah 9 di sini. Yang ini juga ditambah 9, yaitu dia bicara di hari kedua dan di hari ketiga. Bisa dilihat polanya? Maka jika kita teruskan ini sampai di hari ke-10, maka ada 3 orang baru yang berbicara langsung, mendengar langsung dari Mr. X. Nah, ini bicara dengan 9 orang yang lainnya. Nah, sedangkan yang ini, kalau kita total ini dan seterusnya ada sebanyak ya 9 dikali 10, karena ada 10 hari. Ini kalau kita lanjut, ada sebanyak 9 dikali 9 hari. Yang ini kalau dilanjut ada sebanyak 9 kali 8 hari dan seterusnya. Sehingga total orang yang mendapat musibah, yaitu yang pertama yang bicara langsung dengan Mr. X, itu ada sebanyak 3 dikali 10, yaitu 30. Ditambah orang-orang baru yang diajak bicara dengan orang yang ini tadi, yaitu ada sebanyak 9 kali 10. Tambah 9 kali 9, tambah 9 kali 8, dan seterusnya sampai 9 kali 1. Nah, jika kita kerjakan ini 30, ini 9. Nah, ini kan deret aritmatika biasa. Cara hitungnya ya 10 dikali 10 tambah 1, 11 dibagi dengan 2. 10 bagi 2 kan 5. 5 kali 9, 45. Kalau dikali 11 cukup dipisah. 4 tambah 5, 9. Nah, begitu. Jadi jawaban akhirnya adalah 30 ditambah 495. Jawabannya adalah 525. Jadi jawabannya adalah E.
Saya rasa jelas. Terima kasih.